what it takes to be a professional gitu. Itu melakukan sesuatu karena memang dia cinta. Makanya self improvement itu menjadi penting. Itu tadi baru pemantik aja sahabat-sahabat. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat, terutama yang ada di sini mau bertanya, feel free untuk bertanya. Nanti juga akan diberikan sesuatu oleh panitia. Jadi kalau misalnya mau ada yang bertanya di sini, silahkan ya, karena kita dialognya interaktif. Boleh, Mas? Silahkan maju. Siapa namanya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator, Mbak ya, kakak Moderator. Jadi sebenarnya gini, saya ingin bertanya kepada Mas Abrang. Tadi kita banyak menyinggung tentang ya teknologi, creativity dan sebagainya, tetapi yang mungkin saya rasa kurang digali itu professionalism. Kalau saya sendiri jujur sering mendengar kata professionalism atau menjadi profesional lah. Tapi kalau saya sendiri tuh kurang paham what it takes to be a professional gitu. Apakah mungkin ada kayak semacam apa ya, key indikator atau apalah itu yang ukuran-ukuran tentang profesionalisme itu sendiri. Nah mungkin cukup itu saja sih. Jadi kayak mungkin dari definisi profesional itu dan juga key parameternya. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi namanya, Mas? Syaroful. Mas Syaroful. Oke, pertanyaan dari Mas Syaroful buat Mas Abrang. Jadi profesional itu apa sih, Mas? Profesionalism itu apa katanya? Saya tuh nggak sedang profesionalisme sebenarnya. Gini, profesionalism, kita ngambil broad konsepnya ya. Dia mengerjakan sesuatu karena profesinya. Sehingga ketika dia bisa mencapai sesuatu yang diminta karena profesinya, dianggap sebagai profesional, kan gitu. Kalau saya lebih suka amatir, karena dia mengerjakan sesuatu karena cintanya, bukan karena targetnya. Spirit utamanya mengerjakan sesuatu karena cintanya. Bahwa kemudian amatir problemnya adalah tidak punya target, sehingga bisa males-malesan kapan-kapan. Kalau profesional nggak sampai target ya dipecat, sehingga dia. Jadi kalau yang diambil adalah motifnya agar dia mencapai sesuatu, profesional bagus. Tapi itu eksternal motif. Eksternal motif itu jarang bertahan lama. Yang lebih bertahan lama adalah internal motif. Dan kalau amatir itu melakukan sesuatu karena memang dia cinta melakukannya. Hasilnya mungkin sedikit. Mungkin nggak begitu populer dengannya. Mungkin ya dianggap tidak ampuh sama yang lainnya. Tapi karena dia cinta, ya dia melakukan itu terus menerus bahkan tanpa henti. Biasanya yang amatir cinta sama sesuatu itu terus dianggap sebagai hobi, biasanya namanya gitu. Padahal kan juga butuh dedikasi untuk melakukan hobi itu. Jadi ada contoh yang luar biasa Kang Hanif. Ini saya terinspirasi luar biasa sama temen yang punya hobi mancing. Mancing lagi. Ini mancing, aku kalau sama mancing hobi yang paling absurd di kepala saya soalnya. Yuk, tiap orang punya hobinya masing-masing ya. Saya pernah mencoba mancing gini selama hampir 3 jam 3 hari. Karena saya pengen benar-benar mencoba apa sih enaknya, dan itu setiap saya melempar penyesalannya langsung keluar. Ini ngapain orang gila gini nih. Tapi jadi ada yang sangat wasting time gitu ya, Mas? Terasa wasting time buat saya. Tapi saya bertanya nih, pengen sama yang suka mancing ini, apa sih serunya? Kamu sampai gimana sih? Sampai kemudian udahlah kalau mau mancing dapat cepat. Itu ada triknya. Umpannya yang paling penting, dia bilang gitu. Umpannya apa? Ini mohon maaf, ini ngomongnya agak jorok-jorok dikit ini. Kata dia gini, kalau umpannya disampur sama feses ibu hamil, itu pasti langsung disamber. Saya mikirnya bukan urusan fesesnya benar atau salah. Saya mikirnya, kamu risetnya gimana ini?
Terus nyampurnya juga gimana ya? Ngerisetnya berarti laki-laki, perempuan, tua, muda, apa lagi hamil, nggak lagi hamil, manten baru, nggak manten baru, dia ngumpulin sampel fesesnya gimana, nyobainnya gimana, bikin spreadsheetnya berapa persen lebih. Itu kurang kerjaan banget toh, Mbak. Kalaupun bener berhasil, itu penderitaan berikutnya kan, ketemu orang hamil, Mbak mohon maaf nanti kalau bisa boleh nggak ditaruh plastik kresek, saya bilang, itu aplikasinya gimana juga, itu menderita demi sebuah penderitaan berikutnya. Tapi dia bahagia hidupnya. Dia melakukan itu dengan, menurut saya kalau orang melakukan inovasi atau sesuatu yang lebih produktif dengan dengan intensitas seperti ini orang nih, bakal beres semuanya. Dia melakukan yang kayak gitu aja intensitasnya penuh amatir gitu loh, penuh cinta. Apalagi kalau pekerjaannya profesi tapi melakukannya dengan internal motif seperti amatiran itu tadi. Nah jadi kalau tentang profesional gitu saya jawab, saya lebih seneng amatir jane karena melakukan sesuatu dengan cinta. Tapi profesional ada gunanya untuk membuat tolak ukur kepada kita. Kalau tadi dia menyebut Benjamin Franklin, saya tak menyebut Benjamin Sabrang. Jadi enggak. Ini ada kalimat dari Chris Rock ini yang menarik. Kompetisi keep you in condition. Jadi dengan profesionalism kamu berkompetisi at least sama objektifnya nih, at least sama targetnya nih. Jadi keep you in condition, pada posisi alert. Berbahayanya adalah ketika psikologimu masuk pada mode mana nih? Kalau mode fight or flight, jadinya stres, ngerusak badan. Tapi kalau modenya masuk ke rest and digest, jadi energinya dan kreativitasnya justru lebih tinggi. Tapi kalau amatir, ini nggak ada pressure-nya nih. Dia lebih banyak lebih banyak kemungkinannya untuk masuk pada kondisi rest and digest. Di mana masalah justru membuatnya lebih semangat dan lebih kreatif. Kalau masuk pada kondisi fight or flight, masalah itu bikin dirinya stres. Nah itu kapan-kapan kita ngobrol lagi kalau mau soal conditioning psikologi itu ada metodologinya juga. Oke, matur nuwun. Gitu jawabannya Mas Imam. Oke. Nah, tadi kita dapat jawaban dari perspektif amatir begitu ya, Mas. Nah, sekarang saya mau coba meminta jawaban juga dari perspektif profesional. Mas Habibie, tanggapannya kira-kira gimana nih, Mas? Tentang dunia profesionalisme itu? Kalau mengacu ke definisi kan profesi itu kan pekerjaan yang diatur oleh kode etik kan gitu. Jadi dari kode etik itulah kita menjalankan profesi gitu sebaik mungkin. Misalnya kode etik Anda menjadi jurnalis gitu ya, kode etiknya misalnya tidak boleh mengupload foto darah misalnya atau korban di bawah umur misalnya kayak gitu. Terus ya dalam hari ini ketika kita ingin menjadi seorang profesional gitu ya, menjadi orang yang atau kita yang melakukan pekerjaan atau memberikan layanan kepada orang lain ya sesuai standar yang Anda ingin berikan kepada orang tersebut gitu misalnya. Jadi based on kesepakatan lah gitu. Anda memberikan ketika Anda misalnya mendapatkan sebuah project membangun sebuah sistem gitu misalnya. Anda bisa dikatakan profesional kalau Anda memenuhi memenuhi dan menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada kayak gitu. Nah, untuk kemudian kita mencapai pada tahapan tersebut yaitu proses itu sendiri. Kita berlatih untuk selalu komitmen misalnya. Artinya benar-benar apa yang sudah kita sampaikan ya apa yang kita jalankan dalam melakukan kerjasama misalnya seperti itu. Sehingga ya ketika ada force major gitu itu penyelesaiannya sehingga jelas seperti itu bahwa ini masih dalam skup yang sama atau sesuatu yang memang sudah kita sepakati seperti itu. Oke, saya mau lanjut ke Mas Hanif nih. Kalau berbicara tentang profesionalisme,
sahabat-sahabat PMI ini kan sering banget kadang kita galau gitu Mas, mau konsisten di dunia profesi, tetapi kita dibenturkan dengan wacana bahwa pendidikan kita itu saat ini masih pendidikan gaya bank, di mana outputnya itu kita hanya akan memenuhi ruang-ruang yang memang sudah ada yang nyeting itu gitu. Nah, kira-kira kader PMI itu harus profesional nggak sih Mas gitu? Ya kalau saya sih kita buat nggak susah aja lah, kita buat ala orang NU aja. Orang NU itu tugas hidup kita nih ya pokoknya belajar, ya kan. Kalau soal nanti jadi apa itu urusannya yang ngecat cabe lah, kira-kira gitu. Nah, tetapi ketika orang belajar itu dia sebenarnya membuka peluang. Makanya self improvement itu menjadi penting. Dan ketika orang misalnya dia hidup lalu dia mencoba untuk merumuskan katakanlah visi misi dia hidup menjadi satu. Kalau saya hidup di satu, saya layani Tuhan. Dua, saya layani sesama. Yang ketiga, saya self improvement misalnya. Ya itu sebenarnya apapun kejadiannya akan tetap bisa misalnya didorong menjadi profesional kah dalam pengertian yang modern seperti dijelaskan oleh Mas Sabrang tadi, misalnya ada tolok ukur tertentu, ada standar tertentu. Nah, tapi dengan kehendak kita yang kuat misalnya untuk belajar, untuk mengembangkan diri, pada akhirnya orang akan ketemu profesionalismenya itu sendiri gitu loh. Karena dia kan tidak hidup sendirian, dia akan berhadapan dengan yang lain, lingkungannya sudah penuh kompetisi. Jadi kita nggak niat kompetisi pun karena lingkungannya sangat kompetitif. Pada akhirnya kan kita juga akan memperbaiki diri, ya kan, dalam tanda petik secara profesional untuk memenuhi standar di kompetisi itu. Misalnya, lu sekarang jangankan sekolah, jangankan pekerjaan, urusan nyari calon istri, calon suami aja kompetisi Pak. Iya kan? Nah akhirnya apa, kita juga harus memenuhi standarnya. Wah ini kalau Nadia misalnya apa nih standarnya nih. Akhirnya kan kita harus profesional di situ tuh. Mulailah kita bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah jadi pada akhirnya orang akan dipaksa untuk menjadi profesional dalam pengertian yang umum sekarang ini. Tetapi yang paling kunci menurut saya justru yang tadi disampaikan oleh Sabrang itu yang sifatnya lebih internal. Bagaimana kita ini memang bisa gini, kalau didefinisikan kira-kira kalau profesional itu kan lebih pada do something right, kira-kira gitu. Tapi kalau yang amatiran tuh kira-kira do the right things. Jadi yang satu, kalau yang profesionalisme itu dia pokoknya melakukan segala sesuatu itu dengan benar, dengan tepat. Itu tolak ukurnya apa? Efisiensi lah, produktivitas lah, kira-kira gitu. Nah tapi kalau yang pertama dia melakukan dia melakukan sesuatu yang benar gitu loh, bukan dengan benar tapi sesuatu yang benar menurut apa? Ya menurut apa yang menjadi bakat minatnya dia, menurut apa yang menjadi cita rasanya dia, apa yang menjadi pikiran dia gitu. Dan di dunia sekarang menurut saya justru basisnya itu. Saya kasih contoh misalnya kewirausahaan. Coba entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship itu kalau kita lihat dulu sama sekarang beda. Dulu entrepreneurship itu terjemahannya adalah kepepet, ya kan? Mau jadi PNS nggak bisa, mau jadi anggota TNI Polri nggak bisa, kerja di perusahaan nggak bisa, akhirnya dagang, jualan, ya kan? Orang menyebutnya sebagai entrepreneurship, bener nggak? Itu artinya kepepet. Jadi kewirausahaan sebagai alternatif karir, kan gitu. Karena yang lainnya udah mentok nih, dicoba semua udah nggak bisa. Jadi alternatif karir, dilalah kok bagus ya, udah akhirnya menjadi pengusaha yang sukses kan gitu. Kalau sekarang, apakah konsepnya seperti itu? Enggak. Coba kita tanya anak-anak muda yang pada nyoba usaha itu, kamu ngapain bikin warung kopi? Seneng Pak. Lu coba bikin warung kopi, seneng. Awalnya mah juga torok terus itu. Cuman karena dia seneng lalu dilakukan dengan penuh dedikasi, akhirnya secara bisnis jadi masuk. Akhirnya bisa berkembang gitu. Jadi kewirausahaan pun bergeser kan ketika tadinya dikerjakan, kalau bahasanya Sabrang tadi dikerjakan dengan amatiran, pada akhirnya malah justru bisa berkembang karena kewirausahaan akhirnya menjadi semacam lifestyle, menjadi gaya hidup. Kan beda nih. Nah, kalau dulu alternatif karir, sekarang menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Kenapa? Karena basisnya pada kesukaan, basisnya pada hobi, pada passion gitu. Dan orang kalau melakukan sesuatu berdasarkan pada itu, saya kira dia akan punya potensi untuk besar. Kalau tidak, dia memang akan menjadi profesional, tapi ya dia akan teralinasi lah, kalau bahasa filsafatnya teralinasi sebagai
manusia. Dan hari ini kalau kita bicara dunia pekerjaan hampir semuanya begitu. Lihat lulusan IPB, mayoritas di mana? Perbankan. Nah, jebolan IPB itu. Nah, lulusan IAIN mayoritas dari mana? Kemana perginya? Jadi politisi. Ya kan? Ya lumayan lah. Itu sumbangan IAIN juga, betul? Sumbangan IAIN juga, jadi bisa membuat kita ini mengalami mobilitas vertikal. Coba kalau nggak ada IAIN, Mbak, ya kan? Kita ini berita kira-kira gitu. Makasih. Oke, siap. Sekalian saya juga mau minta tanggapannya dari Kak Dahlia. Singkat saja Kak, gimana tentang dunia profesionalisme ini? Saya memahaminya sama ya. Jadi gini, kalau ber-PMI itu civic leaders, dia bukan professions. Jadi teman-teman ini kalau profession itu akuntan, lawyer, sesuatu yang sudah define ya. Kalau dalam berorganisasi, kalian itu ya kita semua ini civic leaders. Kita bukan expert, kita bukan official leaders yang kemudian ada batasan-batasan tadi yang sudah disampaikan ya, sekat-sekat yang membuat kita kemudian dituntut menjadi profesional. Justru harus menghindari bagaimana kita bermental profesional. Karena apa? Karena kalau mentalnya profesional atau profesionalism oriented, kita akan membatasi diri dengan aturan. Tapi kalau mentalnya itu di luar itu menjadi civic leaders, di mana kreativitas itu tanpa batas, itu menjadi lebih bebas gitu ya. Jadi jangan kemudian memandang bahwa ini sama dengan profesi dalam konteks yang umum. Yang kedua adalah saya paling tidak percaya bahwa orang itu harus paling ahli dalam satu bidang. Karena untuk memahami dunia kita harus mengkombinasikan berbagai keahlian. Jadi kalau Mas Hanif ini politisi, walaupun misalnya ada orang yang dia studinya itu political science, dia belum tentu bisa jadi politisi, karena untuk menjadi politisi banyak variasi keahlian yang harus dimiliki. Jadi ada beberapa keahlian untuk mengelola relasi, keahlian untuk memimpin, keahlian untuk mempengaruhi orang, dan itu tidak bisa dianggap sebuah hanya bisa dipelajari dalam satu disiplin keilmuan. Makanya nanti kalau misalnya Ragil punya waktu di share ya bahan saya itu, kita harus jadi polimas. Polimas itu orang yang bisa memahami dunia melalui dimensi keahlian yang berbeda-beda. Misalnya contohnya kalau saya kemarin ya pernah jadi anggota KPU. Anggota KPU itu memang mengurus kepemiluan, tapi nggak cukup dengan modal paham kepemiluan aja secara akademik. Mau nilainya 10/9, kalau itu aja yang dimiliki nggak bakalan bisa mimpin. Tapi saya harus membaca buku-buku psikologi. Saya harus, kenapa? Karena saya menghadapi orang-orang seperti teman-temannya Mas Hanif ini. Politisi-politisi yang kalau saya pimpin rapat itu, kalau kalah pemilu mereka marah-marahin kita gitu dalam rapat pleno. Jadi saya harus belajar ilmu komunikasi. Saya harus baca buku-buku ilmu komunikasi. Saya harus baca ilmu psikologi. Saya harus baca ilmu sosiologi politik Islam di Indonesia. Kenapa? Untuk memahami audiens saya. Jadi teman-teman, karena audiens Anda adalah youth, young people dari berbagai macam kelompok, latar belakang mungkin ya, kalau misalnya di internal PMI oke udah paham. Tapi kan PMI ini misinya untuk menyuarakan platformnya sebesar-besarnya mempengaruhi misalnya ya anak muda Indonesia. Maka know your audience. Jadi kita harus paham nih audiens kita siapa. Kalau kita paham audiens kita siapa, oh audiens saya ada yang modelnya kayak orang-orang di Indonesia Timur itu. Ada yang modelnya orang-orang yang termarginalkan. Ada orang-orang pinter yang harus saya yakinkan dengan data, argumen yang bisa membuat dia percaya. Maka mau nggak mau teman-teman itu jangan terpaku pada satu skill, tapi harus memahami skill-skill lain supaya kita kemudian bisa mengcapture ya, bisa menangkap oh ini yang harus saya pahami supaya saya bisa berinteraksi dengan orang itu. Karena di PMI itu yang paling penting pada saat kita ingin survive, kita itu yang penting pertama jangan cari masalah, stay away from trouble ya. Gimana caranya teman-teman udah tahu. Yang kemudian yang kedua adalah kita membangun relasi. Jadi membangun relasi itu tidak bisa kita
pakai ini sendiri, pikiran kita sendiri, berasumsi sendiri, tapi kita harus memandang. Kita ingin berrelasi dengan orang itu dan ketika kita paham orang itu seperti apa, kita pelajari dia, baru kemudian kita bisa mendapatkan akses atau ikatan dengan dia gitu sebagai target audiens kita. Jadi menurut saya setuju bahwa orang itu harus jadi profesional ketika dia sudah memutuskan profesi apa yang ingin dia dalami. Tapi ketika posisi Anda sekarang leaders, tidak boleh ada sekat-sekat yang kemudian memaksa berarti saya harus bersikap atau punya attitude seperti profesional. Enggak, teman-teman adalah leaders yang harus orientasinya mempengaruhi orang dengan misi yang kita inginkan. Jadi kan kita punya idealisme ya, misi alat perjuangan. Nah, tugas kita adalah mempengaruhi orang supaya pengikut kita semakin banyak. Kan seperti itu misi PMI. Jadi jangan kemudian terpaku pada saya harus menjadi seorang profesional, tapi terpaku pada tujuan-tujuan untuk mempengaruhi orang dan mempengaruhi sebanyak-banyaknya dinamika-dinamika yang menjadi alat perjuangan PMI, apakah ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Demikian Mbak Nadia. Baik, terima kasih Kak Dahlia. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan dari audiens secara virtual, saya akan memberikan hadiah dari Kominfo untuk penanya pertama yang tadi. Silakan Mas, diambil ke sini ya. Siapa Mas namanya? Mas Muhammad. Muhammad siapa? Mas Umam. Monggo Mas. Ini dari Kominfo.